Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitratul Aziza, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 5 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membahas lagi tentang soal limit. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja pada pembahasan soal. Jadi di sini saya akan membahas soal nomor 3. Misalkan fungsi dari bilangan real ke bilangan real dan C adalah anggota dari bilangan real, tunjukkan bahwa limit X mendekati C dari fx adalah L jika dan hanya jika limit X mendekati 0 dari fungsi X plus C sama dengan L. Jawab. Jadi pada soal kita ketahui fungsinya adalah bilangan real ke bilangan real ke domainnya, dan C adalah anggota bilangan real. Akan dibuktikan ini adalah biimplikasi karena pada soal disebutkan jika dan hanya jika. Jadi kita perlu membuktikan dua arah, yaitu limit X mendekati C dari fx adalah L, maka limit X mendekati 0 dari X plus C adalah L. Yang kedua, kita akan buktikan limit X mendekati 0 dari fungsi X plus C sama dengan L, maka limit X mendekati C dari fungsi fx adalah L. Jadi kita buktikan yang pertama. Ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0 atau epsilon positif. Karena limit X mendekati C dari fx sama dengan L, maka menurut teorema 4.1.6, jadi di teorema 4.1.6 itu menjelaskan bahwa misalkan fungsi A ke R dan C suatu titik klaster dari A, maka yang pertama, lim X mendekati C dari suatu fungsi sama dengan L jika dan hanya jika untuk sebarang epsilon lebih besar dari 0 ada delta epsilon lebih besar 0, sedemikian sehingga jika X elemen dari A dan 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta epsilon, maka nilai mutlak dari fx min L akan kurang dari epsilon. Sehingga ini kan sesuai dengan teorema tadi. Terdapat delta epsilon yang lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap X elemen dari bilangan real dan terpenuhi 0 kurang dari nilai mutlak X min C kurang dari delta epsilon, maka delta dari fx min L akan kurang dari epsilon. Karena X anggota dari bilangan real, C juga anggota dari bilangan real di mana C adalah titik klaster, maka X plus C juga anggota dari bilangan real, dan 0 akan kurang dari nilai mutlak dari dalam kurung X min C ditambah C akan kurang dari delta epsilon. Jadi di sini ini kan min C aja ya. Setelah itu karena ini X plus C kita jumlahkan dengan C, maka dihasilkan nilai mutlak dari fx plus C kurangi L itu juga akan kurang dari epsilon. Menurut definisi limit, diperoleh limit X mendekati 0 dari fungsi X plus C akan sama dengan L. Selanjutnya akan saya buktikan untuk arah sebaliknya. Baik, untuk arah sebaliknya caranya hampir sama dengan yang langkah awal tadi. Hanya saja ini pengerjaannya kita balik. Jadi ambil sebarang
epsilon lebih dari 0 karena limit x mendekati 0 dari fungsi x plus c sama dengan L menurut teorema 4.1.6. Jadi kita lagi-lagi menggunakan teorema 4.1.6 yang sudah saya jelaskan tadi. Maka ada atau terdapat delta epsilon lebih besar dari 0 sedemikian hingga untuk setiap x elemen dari bilangan real dan nilai mutlak dari x min 0 kurang dari delta epsilon. Jadi kalau yang di awal tadi itu kan 0 kurang dari x min c kurang dari delta. Nah, karena ini x plus c, maka ini menjadi 0. Maka nilai mutlak fungsi x plus c dikurangi dengan L kurang dari epsilon. Karena x elemen dari R, C juga elemen dari R, maka x min C atau x dikurangi C juga adalah anggota dari bilangan real. Dan nilai mutlak dari x min C ini kurang dari delta epsilon. Maka nilai mutlak dari fx min L kurang dari epsilon, atau dengan kata lain menurut definisi dari limit x mendekati c dari fx sama dengan L. Jadi di sini karena x lalu x min c kurang dari delta epsilon, maka didapatkan nilai mutlak dari fx min L kurang dari epsilon. Dan menurut definisi dari limit, ini bisa dituliskan seperti ini. Jadi dari 1 dan 2 terbukti bahwa limit x mendekati c dari fungsi fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati 0 dari fx plus c, di mana c adalah titik klaster, itu juga sama dengan L. Sekian dari saya untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.